salah satu film permintaan kalian yang berjudul Boy from Coney Hall. Dan tentunya selamat datang di channel pemersatu kelurahan yang pastinya gak ada gunanya. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Yang pastinya mari kita sama-sama tekan like dan subscribe karena banyak pahalanya. Langsung ke referensi bahwa film ini akan menceritakan urban legend dari Finlandia, yaitu makam seonggok mayat penyihir perempuan yang katanya dia penghisap darah. Setelah itu di makamnya akan ada pembangunan jalan. Ya otomatislah makam itu harus dibongkar. Jadi setelah dibongkar kayak gimana ya? Bila kalian penasaran, simak video ini sampai habis dan intro. Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Story diawali oleh dua orang tua yang bernama Ibu Pearl dan Babsku yang bernama Elior. Di sini mereka berdua sedang nobar vocab. Pearl, dia ingin keluar rumah. Elior, dia menjawab, mau kemana malam-malam gini? Mangkal, hah? Tapi menurut Pearl, dia ingin minum kopi sambil nongking rumpi di warkop Bude Carmilla. Elior, dia tidak ingin ke sana karena masih punya utang rokok Surya ngeteng kemarin sore. Tak berselang lama tiba-tiba Pearl merasakan hal-hal goib. Dia melihat tetesan darah di teh tariknya. Kemudian Pearl mimisan sedangkan Elior, dia menangis darah penderitaan. Lalu darah mereka mengalir hingga ke lantai. Dan tiba-tiba ada yang membuka pintu mereka. Kemudian datanglah, tahu itu apaan, yang jelas mereka berteriak, "Asyap!" Atta datang. Lanjut. 2 bulan kemudian, ada dua orang remaja yang sedang menuju entah itu di mana. Yang jelas banyak pemandangan yang indah tapi nggak banyak lonte-lonte. Mereka berdua menuju ke sebuah tempat yang bernama Six Mile Hill dan itu di daerah Irlandia. Cari di Google ada. Sementara di kota Six Mile Hill ada dua remaja yang sedang mabok-mabokan tapi ngutang. Banyak orang ngutang di sini. Dan mereka bernama William Bog dan Eugene Moffat. Lalu di situ ada salah satu pelayan bar yang bernama Claire Maken. Eugene meminta nambah minumannya, namun menurut Claire gak boleh. Namun menurut Eugene, dia salah satu pelanggan terbaiknya. Tapi kata Claire, tetap gak boleh. Soalnya utangnya Eugene udah banyak. Sedangkan Bog, dia akan membayar seluruh utang-utangnya Eugene. Bog melakukan hal itu biar kelihatan keren di mata Claire. Soalnya mereka pacaran. Tak berselang lama, dua orang tadi yang jalan jauh, mereka sampai ke kota Six Mile. Eugene mengira kalau mereka adalah orang Jerman, namun menurut Claire, mereka adalah orang Kanada. Claire pun melayani mereka dan mereka memesan 2 bir. Di sini, Eugene mencoba berbincang dengan salah satu dari mereka yang bernama Melvin dan bertanya, apakah kau akan menuju ke cagar alam bebatuan? Melvin pun menjawab, kenapa? Kau mau meminta kami menjauhi orang Morse? Namun menurut Bog, tidak ada orang Morse di sini. Kemudian Bog dan Eugene dengan senang hati akan mengantarkan mereka, karena itu terletak di tanah milik ayah Eugene. Karena sebenarnya tanah ini milik penyihir yang bernama Abartats. Dan bila Abartats menemui seseorang, dia akan meminum darahnya. Karena resah, warga setempat mencoba membunuhnya. Namun hal itu sia-sia. Karena dia terus bangkit dan mencari mangsa. Melvin berkata, seperti Dracula. Namun menurut Bog dia tidak seperti Dracula, tapi Abartats, dia merupakan jelik yang dalam artian mayat hidup. Kemudian salah satu kesatria yang disebut Cahan, dia menusuk jantung Abartats lalu menguburnya di sini, yang kemudian ditimbun oleh bebatuan. Semenjak itulah para warga tidak ada yang berani mendekati makam batu ini, atau bahkan memindahkannya. Dan beberapa orang mengatakan jika kalian terlalu dekat dengan makam, seketika kalian akan berdarah, dan seolah-olah kalian dihisap darahmu hanya karena dekat dengan makamnya. Jadi dihisap tanpa gigitan gitu. Waktu sampai tepat di depan makam, Bog menyuruh Melvin untuk mendekatkan dirinya ke makam, lalu mendengarkan sesuatu yang berada di dalam makam. Dan tiba-tiba Melvin dikagetkan oleh SP Macaulay, yaitu teman Eugene dan Bog. The earth has its own secrets. Akibat bercandaan itu, Melvin dan Michelle marah lalu pergi dari tempat itu. Lalu Eugene berkata bahwa dia sangat ingin mengetahui apa yang ada di bawah batu. Namun menurut Bog, kita akan mengetahuinya ketika proyek pelebaran jalan dilanjutkan dan melintasi tanah milik ayah Eugene. Keesokan harinya di pagi hari, Eugene dibangunkan oleh klakson mobil ayahnya yang bernama Francie Moffat.
Eugene pun bergegas menemuinya. Di sini, Eugene dimarahi karena mabok-mabokan. Lalu Francie menawarkan sebuah pekerjaan untuk Eugene karena ayahnya sedang melakukan pengerjaan tanah di jalan lintas baru. Mendengar hal itu, Eugene menggertak Francie karena itu adalah hal gila. Karena warga kota akan marah, yaitu masalah tentang tumpukan batu tua. Namun menurut Francie, mereka bisa menemuinya bila ada yang marah. Lalu Eugene berargumen lagi bahwa Bob dan orang tuanya bisa kehilangan tanahnya. Oleh karena itu, Francie menugaskan Eugene untuk masalah itu. Ketika Eugene sedang membersihkan sebuah bangunan di basement, dia menemukan sebuah tengkorak dan tak berselang lama, Bob dan Claire memanggil Eugene. Lalu Eugene membungkus tengkorak itu. Claire menanyakan sebuah pertandingan entah apa itu. Yang jelas Bob dan Claire mau nebeng ke pertandingan itu. Claire bertanya lagi, "Ada apa di tanganmu?" Eugene menjawab, "Bukan apa-apa." Dan mereka pun berangkat ke pertandingan itu, tapi nggak ada scene pertandingannya. Aneh. Ketika Eugene mengantarkan Bob dan Claire balik setelah pertandingan, di rumah Bob seperti ada orang yang meninggoy. Ayah Bob yang bernama George Bob, dia menghampiri Eugene dan yang lainnya. George menanyakan Eugene, "Dapat skor berapa?" Eugene menjawab, "Kami bantai mereka." Namun menurut Claire, Eugene sedang berbohong. Kemudian Eugene memperlihatkan tengkorak yang dia temukan tadi kepada George, karena George mengetahui soal permayatan duniawi. Akan tetapi George tidak mengetahuinya, karena di sini Eugene berharap tengkorak itu sangat bernilai. Kemudian George dan anaknya meninggalkan Eugene. Waktu Eugene mandi, ayahnya datang sambil mengagetkan Eugene. Di sini Francie marah karena mandi di rumahnya. Ditambah Francie mempermasalahkan sebuah tengkorak yang ada di dapurnya. Eugene berargumen bahwa rumah ibunya seperti dibangun di lokasi bersejarah. Namun menurut Francie, tanah semua orang di kota ini berada di lokasi bersejarah. Lalu Eugene berpikiran akan memanggil seorang arkeolog dan berharap mereka ingin membayar Eugene untuk menggalinya. Karena mungkin saja seseorang tertarik mencari tahu kepala tengkorak itu milik siapa. Namun menurut Francie, ini mungkin milik orang mesum sepertimu yang gak mau kerja, rebah-rebahan dan lebih memilih mati kelaparan. Sungguh bapak yang bijak, anjir. Lalu Francie menyuruh Eugene agar tidak terlalu banyak minum hari ini karena ada misa besok. Eugene menjawab hanya 1 gelas saja. Iya, 1 gelas. Big XL 2 liter. Malamnya Eugene, Bob, dan SP bersenang-senang sambil mabok-mabokan. Waktu ngobrol dengan Eugene, Bob mengatakan bahwa dia dan keluarganya akan meninggalkan Sigmile Hill. Dan Bob, dia akan pindah ke Australia. Mendengar hal itu, Eugene sedih karena akan ditinggal sahabatnya. Tak berselang lama, Claire datang dan mempermasalahkan atasannya yaitu Thomas. Setelah mereka berdua selesai mabok-mabokan, Bob ingin pulang melewati makam Bartard sambil ditemani Eugene. Dan ketika mereka melewati makam, Eugene menyuruh Bob untuk mengatakan ke Claire bahwa Bob ingin pergi. Atau Eugene sendiri yang akan mengatakannya, dan tiba-tiba Bob memukul Eugene. Di sini mereka berdua pun bentrok, dan tanpa sengaja, Eugene menendang Bob hingga mengenai makam. You okay? Tak berselang lama, banteng milik ayah Bob mengamuk lalu menyeruduk Bob. Melihat hal itu, George langsung menembak bantengnya. Di sini, George memeluk Bob yang sekarat hingga akhirnya dia tewas. Sedangkan darah milik Bob dihisap oleh makam tersebut. Dan sejak itulah Bartard akan bangkit. Keesokannya George ditanyai oleh polisi olah TKP dan George ingin membawa pulang jasadnya untuk mengurusnya. Lalu George hanya memakamkan sebuah peti kosong di kuburan anaknya dan para pelayat mereka tidak mengetahui hal itu. Sedangkan Bob disimpan di sebuah ruangan. Nanti kalian melihat sendiri, jadi tonton terus storynya. Lanjut. Setelah pemakaman, SP dan Eugene pergi untuk mabok-mabokan. Namun di sini Thomas mengusir SP dan Eugene. Menurut Thomas, kalian keluarga Moffat hanya biang masalah dan tak hanya membuat William Bob tewas, melainkan akan melakukan pekerjaan yang akan merusak kota ini. Dan Thomas berharap keluarga Moffat tidak tinggal di area makam Bartard. Oleh itu sebabnya, Eugene dan keluarganya tidak harus menghancurkan makam itu, karena itu satu-satunya alasan orang-orang datang ke kota kecil ini. Mendengar hal itu, Eugene dan SP pergi dari tempat itu. Kemudian SP dan Eugene minum di van milik ayahnya Eugene. SP bertanya, "Dari mana kau dapat ini?" Eugene menjelaskan bahwa dia mendapatkannya di area rumah ibunya. Di sini SP menenangkan Eugene jangan terlalu khawatir tentang kematian Bob. Karena itu bukan salahnya, melainkan ayahnya Bob yang tidak bisa menjaga bantengnya. Eugene berpikiran dia ingin pergi dari tempat ini setelah pengerjaan jalan selesai.
SP bertanya, pergi kemana? Eugene menjawab yaitu tempat di mana aku bisa memulai kembali. Oleh sebab itu SP menginginkan pengerjaan jalan ini cepat selesai lalu mendapatkan uang yang banyak dan pergi dari tempat ini. Keesokan harinya pengerjaan jalan segera dimulai. Di sini Francie menginginkan agar makamnya segera dibongkar. Kemudian George menemui Eugene. George sendiri, dia mengingatkan Eugene agar Anda jangan membongkar makam ini karena akan terjadi sesuatu. Mendengar hal itu, Eugene tidak menghiraukannya dan langsung menyuruh Gibril untuk menghancurkan batunya. Namun di sini Gibril dia tidak mau. Akibat hal itu Eugene sendirilah yang menghancurkannya. SP, dia berargumen bahwa dikira bakal ada yang loncat dan menggigit lehernya. Waktu di malam hari, pekerja Eugene yang bernama Charlie dia sedang menjaga tempat proyek yang tentunya sambil mabuk-mabukan. Tiba-tiba Charlie mendengar sesuatu dan memeriksanya. Lalu ada seseorang yang memasuki tempat jaga dan ketika Charlie memasuki tempat jaganya, dia dipukul oleh orang tersebut. Keesokan harinya Francie dan yang lainnya berangkat kerja. Namun anehnya, gerbang tempat kerjanya tidak dibuka oleh Charlie. Lalu Francie menyuruh Eugene untuk memimpin pekerjaannya karena Eugene akan menemui seseorang. Tiba-tiba, Claire memanggil Eugene dan melihat sesuatu yang ternyata batu makamnya tersusun kembali. Sungguh goib sekali. Kemudian Claire dan yang lainnya berpikiran kalau ini adalah ulahnya Charlie. Lalu Eugene pun mencari Charlie hingga malam pun tiba. Sedangkan Francie dia baru pulang dari pertemuannya dan menemui Eugene. Francie mengira kalau Eugene membangun batunya kembali. Namun menurut Eugene, enggak. Eugene pun berpikiran paling salah satu dari warga yang ada di kota ini. Lalu Francie menyuruh Eugene untuk mencari Charlie lagi dan membawanya pulang. Karena Francie, dia akan lembur di sini supaya dapat mengejar target. Soalnya proyeknya udah tertunda 3 hari. Dan tiba-tiba Charlie berada di pintu. Eugene bertanya, apa yang terjadi Charlie? Charlie menjawab, aku tidak mengetahuinya. Lalu Eugene akan mengantarkan Charlie pergi ke posyandu terdekat. Waktu di mobil, tiba-tiba Charlie menyerang Eugene kemudian pergi dengan cepat. Melihat mobilnya ditabrakkan Eugene, Francie pun murka. Menurut Eugene, Charlie ingin menggigitnya, dan tiba-tiba seluruh lampu proyek mati dengan sendirinya. Melihat keadaan ini, Francie semakin marah karena proyeknya akan hancur. Sedangkan Eugene, dia menyuruh agar ayah dan yang lainnya untuk meninggalkan lokasi proyek. Soalnya karena ada yang tidak beres. Dan tiba-tiba Gibril ditarik seonggok makhluk. Charlie, like a good day's work. Akibat hal itu, mereka semakin kebingungan. Kemudian Francie menyuruh Eugene dan Claire untuk menghidupkan eksavator. Dan kunci eksavator berada di bangunan jaga. Waktu Eugene dan Claire di bangunan jaga dan mencari kuncinya, tiba-tiba mereka diserang oleh Charlie kembali. Di sini Claire dan Eugene mencoba melawan Charlie hingga jantung Charlie tertusuk oleh tombak milik Claire. Sedangkan Francie dan SP yang mencari Gibril, mereka menemukan Gibril dengan luka sayatan di lehernya. Setelah itu, Eugene dan Claire menghampiri Francie. Mereka mengatakan bahwa mereka menemukan Charlie lalu membunuhnya. Dan anehnya, Charlie hidup kembali bahkan dengan tusukan tombak di badannya. Melihat hal itu, Francie menjadi murka dan mencoba melemparkannya ke lubang. Karena tidak kuat, dia meminta bantuan yang lainnya, yang pada akhirnya Charlie berhasil masuk ke lubang buaya galian. Akibat tekad kuat dan tidak pernah menyerah, Charlie mencoba melepaskan dirinya dari tombak tersebut. Melihat hal itu, Claire langsung menimbunnya dengan tanah. Charlie masih bisa bergerak, ditambahin batu dah. Nih Charlie udah jadi mutan kayaknya. Di sisi lain, mayat Gibril darahnya dihisap oleh makam Abarthas. Sedangkan Eugene, dia menjelaskan ketika kematian Bok. Eugene melihat bahwa ada yang tidak beres di tempat ini, yaitu darah Bok dihisap oleh makam Abarthas. Eugene mengira kalau Abarthas masih hidup dan menghisap darah-darah para mayat yang ada di dekatnya. Kemudian Francie dan yang lainnya melihat ke arah makam Abarthas yang ternyata Abarthas bangkit dari kuburnya. Melihat hal itu, Eugene dan yang lainnya kabur menuju rumah milik George. Francie mengatakan bahwa ada vampir di area proyeknya dan dia menuju ke sini. Eugene juga mengatakan bahwa Gibril dan Charlie telah tewas. Sedangkan mamanya Bok yang bernama Pauline Bok, dia ngengkleng karena ditinggal anaknya. Anak sematawayang lagi.
Lalu Eugene menemui Pauline dan menanyakan keadaannya, dan keadaan mentalnya memburuk semenjak anaknya dimakamkan. Eugene menjelaskan bahwa dia dan yang lainnya membuat Abartats keluar dari tanah. Mendengar hal itu, George ngambek karena masalahnya sudah semakin memburuk. Claire, dia memberitahu bahwa vampirnya tidak datang ke sini, melainkan ke kota, dan Claire membutuhkan sebuah rencana. Eugene pun menghubungi polisi tapi kocaknya malah bingung, dan hanya memberitahu ada seseorang yang bersikap janggal dan suka menghisap tete. Maksudku darah. Ya, darah, cuman itu saja. Intinya Eugene menyuruhnya untuk memeriksa orang tersebut. Menurut Eugene, kita harus memeriksanya sendiri menggunakan mobil. Lalu Francis setuju dengan hal itu dan meminjam mobil milik George. Waktu di dalam mobil, Eugene melihat botol minum milik Charlie yang kemudian Eugene menghampiri George. Sedangkan Claire, dia memperlihatkan botolnya ke Francis dan SP. Waktu di dalam rumah untuk mencari George, ada situs agen slot terbesar www.raja138.com. Apaan sih anjir, malah iklan tempat judi kan, heran. Intinya, Eugene mencari sesuatu dan dia menemukan sebuah binatang dengan keadaan aneh di tempat penyimpanan mayat. Francis yang melihat hal itu, dia berkata, "Bangsat kau." Eugene berkata, "Kenapa botol minuman Charlie berada di mobilmu?" Namun di sini George mencoba mengelak dan gak tahu apa-apa. Francis yang ingin menghajar George. George langsung menodong Francis dengan senjatanya. Claire mencoba menenangkan George dan bisa diomongin baik-baik kok. Lalu George memberi dua pilihan untuk Eugene, yaitu berbalik untuk pergi atau mengetahui hal yang sebenarnya terjadi. Di sini Eugene ingin mengetahui hal yang sebenarnya terjadi. Kemudian Eugene diarahkan ke sebuah ruangan yang bisa dikatakan terlarang. Dan ketika Eugene membuka ruangan tersebut, voila! Ternyata Bog disimpan di ruangan tersebut dan telah menjadi seonggok monster. Melihat hal itu, Eugene menjadi syok dan terheran-heran. Waktu kembali ke Francis dan yang lainnya, Eugene terlihat murung. Francis bertanya, "Ada sesuatu?" Eugene menjawab, "Ada William Bog di sana." Mendengar hal itu, Claire langsung melihat ruangan itu dan berteriak histeris. Di sisi lain, kedua temannya Eugene yang bernama Rose dan Brand sedang santuy sambil nyimeng. Brand berdebat dengan Rose soal apa yang dilakukan Bog ketika di pertandingan. Lalu Brand melihat sesuatu, yaitu songgok makhluk, dan tiba-tiba jahitan di leher Brand terlepas lalu mengeluarkan darah dari lehernya. Sehingga Brand batuk-batuk dan sulit bernapas. Sedangkan Rose, dia hanya mengira Brand sedang mengerjainya. Lalu Rose melihat darah yang mengucur dengan deras sambil membangunkan Brand. Kita balik lagi dengan Eugene dan yang lainnya. George menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Ketika George ingin mempersiapkan Bog untuk dimakamkan, tiba-tiba Bog hidup kembali, namun dengan tingkah yang berbeda. Kemudian George mengurungnya di ruangan antik, dan ketika dia lapar, George memberinya daging namun itu tidak cukup. Lalu George mengerti apa yang dia inginkan. Kemudian George ingin mengakhiri semua ini, yaitu mengubur Bog, namun George tidak bisa. Claire bertanya, apakah itu infeksi? George menjawab bahwa itu berasal dari makam dan entah bagaimana memasuki bebatuan. Lalu George mengambil satu keping kerikil dari tangan Bog, yang ternyata ini bukan ulah Dracula, melainkan mereka berubah menjadi monster karena bebatuan yang berasal dari makam Abartats. Kemudian George mencoba melumpuhkan Charlie lalu membuatnya terinfeksi dengan batu dari makam Abartats. Karena jika Charlie terinfeksi, dia akan menyerang para pekerja di lapangan dan pekerjaan segera dihentikan. Mendengar hal itu, Francis merasa kecewa dengan George. George bertanya ke Francis, "Apa yang akan kau lakukan bila anakmu seperti ini?" Francis menjawab, "Aku akan membunuhnya." Eugene pun langsung berargumen, "Terima kasih ayah, Anda baik sekali." Lalu Eugene mengatakan bahwa hidup Bog nggak harus seperti ini. Jadi, George harus mengerti dengan apa yang harus dia lakukan. Di sini Francis mencoba menenangkan George yang tertekan akibat anaknya. Lalu Francis ingin menembak Bog namun gak tahu cara memakai senjatanya. Kan goblok ya. Sedangkan George ingin meminta bantuan ke mereka dengan cara membunuh Bog tanpa mengurangi peluru. Lalu Eugene dan yang lainnya akan membantu George untuk membunuh Bog. Kemudian mereka membuat sebuah rencana melalui buku Dracula, yaitu dengan menyinari matahari atau yang lainnya. Dan mereka memilih untuk memenggal kepala Bog. What about decapitation? No, like when he's right, he's right. I'm definitely not going into that room near that man.
Mereka pun mulai menutup seluruh jendela atau pintu. Setelah itu, Eugene mencoba memancing agar Bog mau keluar dari ruangan, sedangkan George akan memenggalnya dengan kampak. What is William gonna care if you're there? Be quick, all right? Waktu mendekati Eugene, Bog tidak mau menerekamnya, sehingga terpaksa Eugene dan Claire membuatnya cemburu. Karena terbakar api cemburu buta, Bog ingin menghantam mereka. Dan ketika ingin menebas, tiba-tiba tangan George ditembak oleh Pauline. Pauline menyuruh Bog untuk memeluknya yang pada akhirnya Pauline dibinasakan. Akibat hal itu mereka pada kabur semua dan lari menuju ke mobil, namun kuncinya ketinggalan di rumah. Lalu mereka dibantu oleh George dan waktu George ingin bunuh diri, ternyata pelurunya habis sehingga dia dibinasakan oleh Bog. Oh, fuck. Di sisi lain ada Alberta sedang jalan-jalan santuy dan ada bapak-bapak yang lagi bobo cantik. Mendengar ada kebisingan, dia bangun lalu kencing. Dan ketika kencing ternyata darahnya dihisap melalui tit-titnya. Anjir, rasanya kayak gimana cuy? Sedangkan Eugene dan yang lainnya mencoba bersembunyi dari kejaran Bog. Lalu Eugene dan SP mencoba memasukkannya ke peti. Setelah masuk mereka akan memakunya. Namun sayangnya Bog melawan dengan menyayat Eugene dan SP. Setelah berhasil memakunya, Eugene mencari SP yang ternyata SP terkena sayatan di perutnya dan itu cukup parah. Don't get all fucking melancholy on me now, will ya? Dan akibat hal itu, SP meninggoy. Eugene berargumen bahwa hal ini gila karena ada orang mati di depannya atau di bawah peti. Bahkan seluruh orang di kota juga mungkin sudah mati, dan Eugene menyalahkan dirinya. Mendengar hal itu, Francie langsung menenangkan Eugene dan mencoba untuk memburu Alberta. Lalu, Francie, Eugene, dan Claire mencoba untuk mengubur Bog. Di sisi lain, ibu Claire yang bernama Mary, darahnya dihisap oleh Alberta, bahkan Thomas dan seluruh penduduk kota. Ketika selesai memakamkan Bog, mereka bertiga pergi meninggalkan Bog dan pergi menggunakan ekskavator. Kemudian, mereka mengelilingi kota dan melihat para warga telah terkapar. Claire mencoba menemui ibunya lalu membawanya pergi dari kota tersebut. Sedangkan Eugene dan Francie, mereka akan mencari Alberta. Dan Eugene mengetahui keberadaan Alberta yaitu di lokasi rumah ibunya dulu, karena di sana adalah sarangnya. Ketika sampai, Eugene melihat pintu rumahnya sudah terbuka. Lalu mereka mencari Alberta selalu menuju ke lantai atas, yang ternyata Alberta berada di basement bawah gudang sambil meminum darah dari warga kota. Merasa ada yang mencari dirinya, Alberta langsung mencari Eugene dan Francie. Dan ketika mereka ke lantai atas, ternyata kosong, tidak ada apa-apa. Namun tak berselang lama Eugene dan Francie mendengar kedatangan Alberta, mereka pun langsung bersembunyi. Waktu menunggu kedatangan Alberta, tiba-tiba Francie memukul Eugene hingga pingsan dan menyembunyikan Eugene. Lalu Francie mencoba melawan Alberta dengan memenggal kepalanya. Merasa berhasil, Francie langsung membangunkan Eugene. Ketika bangun, Eugene dan Francie berbincang. Sedangkan Alberta, dia mencoba menyambung kepalanya kembali. Lalu dia menarik Francie dan melemparnya. Kemudian Alberta mengampak kakinya Francie hingga hampir putus. Melihat hal itu, Eugene mencoba menolong ayahnya. Lalu Eugene membawa Francie keluar dari rumah tersebut melalui jendela. Dan mereka mencoba menuju gudang. Ketika di gudang, Eugene mencoba menutup pintunya sambil menunggu matahari terbit. Sedangkan ayahnya disuruh mundur terus kejeblos ke basement kan goblok. Melihat hal itu, Eugene langsung membantunya. Dan tak berselang lama, Alberta datang. Namun di sini ternyata dia kebal dengan sinar matahari dan akibat hal itu terpaksa Eugene dan Francie bersembunyi. Di sini Eugene dan Francie berpikir untuk mengalahkan Alberta. Lalu Eugene mengetahuinya dan membutuhkan benda yang tajam untuk mengalahkannya. Francie menyuruh memutus kakinya untuk menjadikannya senjata Eugene. Kemudian Eugene pun langsung memutusnya dan menancapkannya ke jantung Alberta. Setelah lemah, Eugene langsung menguburnya hidup-hidup dengan reruntuhan bebatuan. Lalu tiba-tiba warga seluruh kota terbangun kembali.
Ketika selesai menimbun, Eugene dan Francie didatangi Claire, yang kemudian Claire membantu mereka untuk keluar dari basement. 3 bulan kemudian, Eugene dan Claire membahas soal Dracula karena mereka tidak bisa dimusnahkan dengan matahari, karena itu hanya karangan sutradara dari Jerman saja. Di sini Claire berpamitan dengan Eugene karena dia ingin pergi, lalu kembali lagi ke kota ini setahun lagi. Setelah itu Eugene mengunjungi Francie di rumahnya untuk mengetahui keadaannya. Eugene menyuruh ayahnya untuk datang ke pertandingannya besok, dan ayahnya akan datang. Lalu Francie meninggalkan Eugene, sedangkan makam Barters yang baru diberi tambahan batu oleh Eugene dan tamat. Oke, seperti itulah story film Boy from Coney Hall. Bagi kalian yang filmnya ingin di story ini, silahkan tulis di komentar. Aneh pamit, terima kasih udah nyimak video ini sampai habis, dan terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke alam semesta. And stay on this my channel, jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.